Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyara 'abdahu bi jannatin fiha na'imun muqim wa adkhalal muttaqina fi jannatin wa 'uyun jannatun tajri min tahtihal anhar. Wa sallallahu 'alal habibi man wulida bi da'wati abihi Ibrahim wa busyra sabiqihi Isa. Ra'at ummuhu annahu yakhruju minha nur adha'at minha qusuru syami fahuwa nabiyyun 'allaman nasa kaifiyata shaumi wa qudwatun li ummatihi fi ta'diyati shaumil maqbuli 'indal hakimi fahuwa nabiyyunal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, kali ini kembali lagi kita di acara Ramadan fi Dhiyafatil Kawakib. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ganjaran puasa yang kita laksanakan, apakah diterima dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah cuman sekedar membuang-buang usaha saja. Sebelum kita terjun lebih jauh pada pembahasan kali ini, marilah kita berpikir menggunakan sebuah perumpamaan. Pada suatu masa, hiduplah seorang pekerja yang bekerja pada majikannya. Ia bekerja dari terbit matahari hingga terbenam pada sore hari, yaitu sekitar 12 jam atau bahkan lebih dari itu. Tapi pada waktu pemberian gaji, ia tidak mendapatkan apa yang dia usahakan. Betapa banyak pengorbanan yang ia perjuangkan, tapi semua itu hanya sia-sia. Betapa ruginya orang tersebut. Dan bayangkan, jika pekerjaannya terulang hingga 1 bulan, betapa banyak keringat yang ia teteskan, perjuangan yang ia korbankan, kekuatan yang ia curahkan, berharap mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi semua itu hanya sebatas angan-angan. Dan bayangkan, jika ia bekerja setiap tahun, setelah 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 60 tahun, ia meminta gajinya pada majikan tapi tidak diberikan. Betapa ruginya orang tersebut tidak mendapatkan apa yang dia usahakan. Ini baru tentang gaji yang diberikan oleh manusia. Bagaimana dengan pahala yang disediakan oleh Tuhan pencipta alam semesta? Pahala yang tidak bisa dibandingkan, pahala yang tidak bisa diibaratkan, pahala yang tidak bisa dibayangkan. Betapa ruginya orang yang tidak mendapatkan ganjaran dari Tuhan pemilik segala kenikmatan. Terlebih untuk suatu amalan yang mempunyai keistimewaan. Bagaimana tidak jika dikatakan bahwa kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam asyru hasanatin ila sab'i mi'ati hasanatin. Yaqulullahu azza wa jal illa sawma fahuwa li wa ana ajzi bihi. Yada'u at-ta'ama min ajli wasyaraba min ajli wa syahwatahu min ajli fahuwa li wa ana ajzi bihi. Wa sawmu junnatun walis-shaimi farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu wala khulufu famis-shaimi hina yakhlufu minat ta'ami at-tayyibu 'indallahi min rihil miski. Betapa mulianya ganjaran orang yang berpuasa. Allah lah yang akan menentukan ganjarannya. Dia yang memiliki segala kekayaan tidak terhinggakan. Namun tidak semua amal ibadah yang kita laksanakan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada beberapa faktor yang membuat hilangnya pahala orang yang berpuasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illa al-jaw' wal atas. Wa fi riwayah haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Usamah an Sa'id an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jaw' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan pahala sholat malamnya kecuali bergadang semata. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui
apa yang membuat hilangnya ganjaran orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Man lam yada' qawla zuri wal amana bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan hendaknya orang yang berpuasa itu meninggalkan hal yang bersifat melalaikan atau bahkan yang mengarah kepada hawa nafsu, dikarenakan yang namanya puasa dia adalah perisai. As-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum yauman sha'iman fala yajhal wala yarfuth fa inni mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim inni shaim. Puasa adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah ia berbuat bodoh dan berkata kotor. Apabila terdapat seseorang memusuhinya atau mencelanya, hendaknya ia mengatakan, "Inni shaim, aku sedang berpuasa." Semoga puasa yang kita laksanakan diterima dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa yumkin naktafi bihada. Ashkurukum ala kulli ihtibam wa asta'fikum min kulli nuqsan. Kun sha'iman takun kariman wa bis siyami tanalu hubba rabbis salami. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.